Bante, kembali lagi di Go Mindful ID, kita ngomong tentang mindfulness atau meditasi yang bisa untuk membuat perkembangan batin kita. Di sebelumnya Bante, kita sudah ngomong tentang persiapan untuk kita bisa bermeditasi. Hari ini saya mau ngajak Bante untuk bicara terkait dengan cara memaafkan, yang mana konteksnya adalah memaafkan itu ternyata menyembuhkan kalau Bante bilang ya. Benar sekali. Bante, ini di dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kita temukan, ada orang-orang yang begitu banyak memendam kemarahan, tinggal nunggu waktu aja seperti bom waktu. Nanti meledak. Menurut Bante gimana melihat orang-orang yang di kehidupan sekarang punya kemarahan, punya dendam yang tidak terlampiaskan dan itu bisa jadi bom waktu bagi mereka? Ya, sebenarnya kalau kita mengamati ya, pada hakikatnya kita semua ini kan ada benih-benih atau bahkan bisa dikatakan ada 3 akar. Ada akar kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Nah, ternyata kemarahan ini merupakan anak pinak daripada kebencian tersebut. Lalu bagaimana kok kemarahan ini bisa muncul? Nah, itu terjadi karena seseorang berpikir bahwa dia akan, sedang, bahkan telah menyakiti orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Atau dia akan, sedang, bahkan telah menyakiti saya. Itu beberapa kategori yang bisa memunculkan kemarahan tersebut, kebencian tersebut. Nah, sehingga kalau orang masih menggenggam pemikiran-pemikiran semacam itu, selama itu kemarahan, kejengkelan, kebencian itu terus bersemayam dalam dirinya. Lalu pertanyaannya, selama kemarahan dan kebencian itu bersemayam dalam dirinya, apakah dia bahagia? Tampaknya sih nggak akan mungkin ya. Benar. Nah, maka proses memaafkan inilah itu memulihkan, itu menyembuhkan luka batin sebenarnya. Kalau orang memahami dengan baik. Oke, Bante, ketika kita memaafkan orang misalnya, yang dikatakan menyembuhkan itu menyembuhkan orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Mas, Oke. sepertinya kalau kita marah, kan ada sebuah analogi yang mengatakan bahwa seperti halnya seseorang sedang menggenggam bara api. Nah, itu rame tuh kemarin tuh Bante, saya ngomong itu ternyata rame juga di Instagram. Mengharap yang lain terbakar. Nah, gimana bisa? Wong kita yang marah kok, mengharap dia yang menderita, tidak bisa. Justru kita akan selalu terpancing kalau kita sudah menggenggam kemarahan, kebencian, tidak suka dengan seseorang, dengar suaranya saja, kita sudah terbakar. Makanya apa? Mendengar terbakar, dari suara terbakar, melihat terbakar. Itu karena kita masih menggenggam kemarahan dan kebencian yang masih menempel, terikat di dalam batin kita. Makanya kan seperti menggenggam bola besi panas itu ya. Benar. Orang lain belum kena, kita udah kebakar duluan. Benar. Nah. Seperti halnya orang menggenggam kotoran, orang lain belum kotor, kita sudah kotor duluan ini. Begitulah analoginya lah ya. Tapi Bante, dalam kehidupan yang secara ekstrim di modernisme sekarang ya, bahkan seorang anak itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan dia sudah punya kemarahan dan dendam kepada orang tuanya, apakah ibu atau ayahnya. Itu sejak masa kandungan loh Bante. Benar. Itu saya baca salah satu buku yang ditulis oleh Bu Brenda. Nah, itu regresi masa kehamilan kalau tidak salah ya, bukunya warna pink gitu. Nah, dimana ketika seorang ibu ini sedang hamil, ketika pasangannya atau suaminya sering marah-marah, membentak, bahkan mungkin jarang pulang, ternyata itu mempengaruhi perasaan si cikal bakal bayi ini. Makanya saya lihat tidak heran ya, kenapa anak ini juga tidak cocok dengan ayahnya. Nah, bisa jadi dipengaruhi hal demikian, karena kan anak dalam kandungan ini tidak hanya butuh makanan, asupan dari apa yang dimakan ibunya, tetapi sang bayi ini kan terkoneksi toh dari tali pusarnya. Itu kan secara tubuh masih terkoneksi dengan ibunya loh. Pasti dengan perasaan pun masih terkoneksi, sehingga ketika ibunya kecewa, sedih, tidak percaya dengan laki-laki, ternyata itu juga sudah tertanam di dalam memori alam sadar anak tersebut. Sesignifikan itu ya, luar biasa ya kemarahan itu ya. Benar, karena ya secara dhamma ya berhubungan sih. Karena kan ada hubungan ketika sang ibu ini karena koneksi dari tali pusarnya itu, apa yang dirasakan ibunya bisa dirasakan oleh si cikal bakal bayi ini. Dari apa yang dirasakan oleh ibunya ternyata mempengaruhi psikis daripada anak tersebut. Bante, kita ngomongin topiknya terkait dengan caranya. Gimana kita bisa memaafkan yang kita punya dendam, kita punya kemarahan itu. Bagi semua kalangan lah, yang mungkin itu universal Bante, yang bisa kita praktekkan bersama-sama. Gimana Bante? Ini mungkin Padepokan Dhammadippa Arama itu satu-satunya wihara ya, ketika canting pagi itu
ada membaca meta chanting. Kalau di Indonesia mungkin ya. Forgiveness Iya. Nah, ternyata ya ini bukunya nih. Ini ada di halaman 18. Di sini kalau kita benar-benar dengan penuh kesungguhan hati ada perenungan. Kata-katanya demikian. Jika saya telah berbuat kesalahan pada siapapun melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Ya. Nah, begitu pula saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Nah, berarti di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan penting. Memaafkan itu menyembuhkan loh. Iya. Kalau selama kita belum memaafkan kesalahan orang lain, kita kan ibaratnya masih menyimpan bara api kebencian, kemarahan yang terus membuat batin kita terbakar, tidak bahagia. Tetapi begitu kita mau mencoba melangkah untuk memaafkan, ada setitik air yang kita coba untuk tuangkan untuk meredam kemarahan tersebut. Iya. Maka kita dalam artian membaca ini dengan kesungguhan hati, di situ ada kesembuhan sebenarnya. Kita sudah mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena kan tidak menutup kemungkinan kan kita hidup bersosial, bertemu dengan si A, ternyata tidak cocok loh. Daripada saya terus memendam kemarahan, kejengkelan, begitu saya baca ini ada perenungan di situ, saya ada satu langkah, saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan keadaan. Apalagi kalau misalnya itu spesifik orangnya ya. Iya. Ketika baca katakanlah misalnya semoga semua berbahagia, kecuali dia. Nah itu kan apa ya? Terasa hanya buah-buah bibir ya. Sampai saya mau kita tanya ada pengecualian kecuali dia. Iya, tapi saya merasakan berarti kalau kita penuh dengan mindful gitu ya, Iya. kita bisa mindful baca ini yang tadi Bante bilang, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memang ada sisi satu hal kita bisa merasa itu powerful banget loh. Benar. Dan menurut Bante apa sih yang dikatakan sebagai menyembuhkan itu? Supaya kita bisa tarik benang merahnya dengan memaafkan ini. Dalam artian ketika kita memaafkan, ada seolah seakan ada beban batu yang menimpa kita, itu kita angkat. Kita angkat mencoba untuk membuang batu tersebut. Jadi proses memaafkan ini dalam artian ada kesadaran diri untuk mengangkat suatu objek yang benar-benar ini yang menyiksa kita. Apa itu? Kemarahan itu loh. Selama ini kita masih menyimpan kemarahan, kebencian, perasaan tidak suka. Ini ibarat batu yang menekan kebahagiaan kita. Nah, proses memaafkan berarti ada gerak aktif dari kita untuk mengangkat batu kemarahan ini, kebencian yang kita angkat, kita lepaskan. Sehingga benih kebahagiaan, kesembuhan dari luka batin yang dulu kita pernah dicaci maki lah, dipukul, kita merasa marah, jengkel. Di saat batu ini kita angkat, kan ada proses untuk penyembuhannya. Kendati tidak instan, pasti butuh waktu. Tetapi secara terus menerus, secara kontinu dilakukan, maka kita akan bisa lebih berdamai dengan keadaan. Mampu untuk memulai kehidupan yang baru tanpa beban masa lalu. Karena kan selama ini kita terus dibawa oleh bentuk-bentuk perasaan yang kadang seseorang juga susah move on. Kenapa? Dia marah, dia benci, dia jengkel karena dia pernah menyakitiku. Iya. Tetapi kalau seseorang sudah mampu memaafkan, berarti dia pun siap menerima orang yang baru. Iya. Tapi tadi Bante saya mau ingatkan lagi tadi terkait 9 landasan kemarahan tadi. Iya. Kan salah satunya adalah yang kita benci, ternyata ada teman lain yang berasosiasi. Benar. Sehingga kita tambah benci seakan-akan dunia ini musuh kita semua. Gimana tuh menurut Bante kalau kita udah double kill ibaratnya? Udah benci dia, ada yang nambahin lagi. Benar. Nah itu seakan-akan kayaknya mental wound-nya ya, seperti luka batinnya. Ini sulit loh untuk disembuhkan Bante. Nah, mungkin saya rekomendasi nih satu buku, bagus sekali. Apa itu? Filosofi Teras. Oh iya, Mana Piring itu ya, Henry Mana Piring. Itu kan membahas tentang ada sesuatu yang di luar kendali kita. Sangat relevansi dengan Buddhism toh. Bahwasanya kalau kita 100% tidak mampu untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Bahkan tubuh kita sendiri loh. Iya. Ayo tubuh jangan sampai sakit. Tubuh sakit juga ternyata ya. Tubuh jangan sampai menua. Ternyata tubuh menua juga. Apalagi sesuatu yang ada di luar diri kita, bayangkan. Nah, dengan memahami bahwa ternyata tidak 100% sesuatu yang ada di luar diri kita itu di bawah kendali kita. Nah, di situ ada penyadaran, ada kesadaran bagi kita untuk bisa berdamai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak baik kok. Oke.
Nah sehingga ya kita tahu batasan diri akhirnya. Sadar diri jauh lebih penting daripada disadarkan oleh orang lain. Oke. Kalau dari disadarkan orang lain berarti dia benar-benar nih nggak punya kesadaran diri ya. Iya. Bante, dari yang Bante ketahui, cara yang paling signifikan bisa memaafkan orang lain, itu prosesnya bagaimana sih? Nah, salah satu pengalaman ya, kalau saya boleh bercerita. Boleh. Ya itu ketika saya pernah mengalami ketika meditasi Vipassana retreat itu. Ada suatu kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena pernah terjadi suatu ketika ayah ini pada meminta saya, udahlah nanti kamu kuliah ke sana. Tidak Pak, saya tidak mau. Saya lebih baik bekerja. Benar, saya tidak mau sebenarnya kuliah saat itu. Akhirnya saya bekerja. Oh ternyata dunia kerja tidak seindah yang saya bayar. Akhirnya saya pergi kuliah. Ada satu momen sebenarnya yang mungkin belum tercapai, itu adalah kalau saya pulang beliau bisa melihat saya menggunakan jubah. Oh sorry. Nah itu yang kadang ada rasa yang belum mampu saya berdamai dengan diri sendiri kala itu ya. Nah maka ternyata saya menemukan dari latihan itu, wah ternyata ada kemarahan loh. Ternyata marah itu bukan hanya kepada orang lain, pada diri sendiri ada. Ada satu momen di mana keinginan orang yang kita cinta ini belum terwujudkan. Wow. Nah disitulah mungkin pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran bagi saya. Ternyata kita juga penting untuk memaafkan diri sendiri, menerima diri seutuhnya, yang lalu biarlah berlalu. Maka kan ada perenungan tuh di Bhadekaratta Sutta ya. Atitang dan wagameya kan. Ya. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya mengenang berharap pada sesuatu yang akan datang, karena sesuatu yang telah berlalu adalah yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Nah dari situlah, dari apa yang saya alami kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran ini, akhirnya sedikit demi sedikit saya mampu menerima diri seutuhnya. Dalam artian saya tidak mau terbebani lagi dengan momen-momen yang ya saya rasa mungkin itu satu kesalahan, tetapi ya saya mencoba untuk memaafkan diri saya. Karena kan tidak mudah toh. Kita mungkin selalu berfokus pada kita pasti marah kepada dia, belum tentu loh. Pasti ada satu momen kita juga pernah marah kepada diri sendiri. Iya, itu yang mungkin jarang disadari orang lain. Iya. Sampai mereka melakukan self harm ya, penyiksaan diri sendiri. Iya. Maka kan kadang banyak orang terlihat bahagia sekali di luar, tapi begitu dia menyendiri, dia seakan terjadi penghakiman. Baru-baru ini kan ada tuh, kalau tidak salah tuh ada artis ya, India. Dia sebelumnya kan happy sekali, tetapi tidak lama kemudian dia ditemukan meninggal di toilet atau kamar mandi. Dalam artian dia bunuh diri. Bayangkan kalau orang belum mampu memaafkan diri sendiri, itu bisa jadi bom waktunya demikian. Jadi saya bersyukur loh ya, bisa akhirnya kuliah ke sini dengan ada latihan itu. Saya menemukan, oh ini loh titiknya. Ini loh yang harus saya angkat batunya, agar batu penderitaan luka batin yang saya rasakan dulu itu bisa saya lepaskan. Tumbuhlah penerimaan, tumbuhlah pemaafan. Akhirnya saya sembuh. Dalam artian saya bisa melangkah untuk kehidupan yang saat ini bisa saya jalani dengan baik. Seperti batu yang benar-benar diangkat ya. Bebannya benar-benar dicopot begitu ya. Oke. Jadi selama interview ya kita sedih. Karena memang saya rasa gagal ya jadi anak. Soalnya kan padahal itu dulu permintaan orang tua. Oke. Tidak berharap pada sesuatu yang sudah lewat. Iya. Oke. Kalau mengharapkan pada sesuatu yang akan datang, gimana modelnya Bante? Kadang kita juga perlu tahu batasan diri. Nah, maka saya selalu mengatakan, agar tidak muncul perasaan iri hati, marah kepada orang lain, jangan fokus terhadap apa yang dia miliki. Dia bisa miliki, saya tidak. Anda iri hati loh, Anda bisa marah. Tetapi kalau dijadikan apa yang menjadi kesuksesan orang lain, dia bisa memiliki itu, motivasi diri. Dia bisa, masa saya tidak? Ada daya upaya benar yang muncul nanti. Tapi kalau kita melihat itu dari kacamata negatif, jangan-jangan dia punya itu karena kan dia dekat dengan si A, si B. Itu malah muncul nilai-nilai buruk, bukan nilai-nilai luhur. Iya. Nah maka terkadang juga kita perlu melihat ke bawah. Biasanya kan ada buat kode demikian ya. Itu untuk kita lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Iya. Jadi kita tidak selalu menyalahkan, wah dunia ini kejam. Tetapi sebenarnya kita lah yang kejam, dalam artian tidak membuka mata pengetahuan kita bahwasanya ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Jadi sehingga kita tidak banyak menyimpan kemarahan dalam diri.
Itu bukan iri lagi Bante namanya. Iya. Tambahin dikit, iritasi. Mental irritation itu sudah benar-benar iritasi loh. Lihat orang sedikit sukses, not happy. Benar. Itu luar biasa sih. Jadi memang konteksnya adalah kita terhadap yang sudah lewat. Jangan terlalu diingat-ingat Bante. Benar. Terhadap sesuatu yang akan datang juga jangan terlalu diharap-harap kalau memang kita belum sampai di sana, tapi itu bisa jadi motivasi. Benar. Jadi yang perlu kita optimalkan adalah saat ini sebenarnya. Karena apa? Apapun yang akan terjadi di masa depan itu kan berpengaruh dari daya upaya yang kita lakukan saat ini. Jadi apa salah berharap dengan masa depan? Tidak juga. Hanya saja itu motivasi Anda wujudkan dengan tindakan yang saat ini. Ya oke. Ini kehidupan yang nyata loh, ya kan? Kehidupan depan tuh kita belum tahu. Emang sejauh mana kita hidup, ayo. Saya kan gitu ta? Ya sekarang inilah kita benar-benar optimalkan. Mau jadi apa dan seperti apa kita di masa depan sangat-sangat dipengaruhi dari daya upaya kita lakukan saat ini. Bante, kalau kita bahas topik kita ini adalah forgiving is healing. Iya kan? Memaafkan itu menyembuhkan. Tapi kebanyakan orang untuk healing malah jadi pusing. Iya. Healing malah jadi pusing. Mereka merasa kalau saya mau memaafkan, saya pergilah jalan-jalan kemana, nggak usah ingat dia. Apakah itu efektif Bante untuk kita bisa stay in the present moment kita ini? Maksudnya kita benar-benar hidup di saat ini seperti yang Bante bicarakan. Saya pernah mendengar sepenggal lirik lagu. Bunyinya kalau tidak salah seperti ini. Sudah terlalu lama kita bersenang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Itu ngena sekali loh. Dalam artian orang mungkin mencari kebahagiaan hanya sekedar untuk melupakan kemarahan, kebencian. Dia pergi ke tempat-tempat yang dikatakan indah. Saya katakan itu hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Tetapi kalau kita benar-benar mampu healing ke dalam diri itu ya. Karena kan kemarahan itu adanya di dalam diri loh. Begitu dia ketemu sesuatu yang bisa memicu kemarahan ini muncul, misalnya ketemu dengan si A yang dari awal kita gak suka nih. Itu kan memunculkan nanti kemarahannya muncul lagi. Kita kendati pun di tempat yang indah, akhirnya tidak bahagia. Ya kan? Pergi ke sesuatu yang orang anggap sesuatu yang menyenangkan, ketemu dia tidak bahagia juga. Maka kita harus menemukan di mana akar permasalahannya di mana. Ternyata semua itu bersumber dari dalam diri. Nah makanya ya memang pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi itu hanya sebagai penyebab-penyebab, ya kan? Tetapi sangat berakibat dalam diri tuh. Nah sehingga kita juga mencoba untuk membedah-bedah diri, kita obatilah diri kita sendiri. Maka ada waktunya kita untuk merenung. Itu penting sekali. Berkontemplasi, bahasa-bahasa umumnya lah ya. Oke. Itu sebenarnya cara kita mengubah mindset kita kok. Pola pikir kita bagaimana nanti melihat keadaan. Bante tolong buat jelas perbedaan antara melarikan diri atau menghindar dengan kita tidak memikirkan yang telah lalu dan juga tidak berharap pada yang akan datang, stay di momen ini. Tolong berikan itu supaya jelas Bante perbedaannya. Benar. Kalau kita lari dari kenyataan, kita biasanya pergi entah itu ke pantai, mungkin pergi ke gunung. Itu kan untuk healing. Kalau emang semisal kita punya masalah nih, saya mau healing lah, menghindari masalah. Itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kita bisa stay di sini, kita mau belajar memahami diri sendiri. Oh ternyata luka batin saya disebabkan oleh perasaannya yang terus menggenggam. Disebabkan saya terus memikirkan sesuatu yang membuat saya tidak suka, si A. Sudah tidak saya memaafkan. Nah maka buku ini salah satu solusinya. Jika kita nanti benar-benar mau mempraktekkan, ini universal sekali loh ya. Jadi tidak terikat golongan A, golongan B, tidak. Ini universal sekali. Bahkan ketika kita benar-benar dengan mindfulness kan, saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Nah, itulah bagaimana kita stay di sini, menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Ganjalan inilah kamu angkat, kamu lepaskan, agar ada ruang kesembuhan itu tumbuh. Kebahagiaan itu tumbuh. Selama ada ganjalan ini, batu itu sulit untuk seseorang bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan. Karena batu kemarahan, batu kebencian nih bukannya semakin berkurang, malah bertambah terus kan. Tujuannya dia healing keluar, tapi dia ketemu nih loh objek-objek yang menjadi pemicunya.
Oke. Berarti batu ini bukan kita hindari, tapi kita harus dealing dengan mereka ya. Iya. Harus benar-benar kita pelajari ini apa sih dia ini, sehingga kita bisa mengangkat. Benar. Kalau kita lari terus jadinya nggak bisa Bante untuk mengangkat batunya ya. Justru akan bertambah. Gimana bertambahnya versinya Bante? Dalam artian, salah satu misalnya kita mau tuju ke tempat si A, itu indah sekali, ketemu macet. Oke, berarti ada trigger lain ya, Iya. yang justru memicu lagi. hal tersebut muncul lagi. Rencananya mau happy, jadinya nggak happy. Karena ada sebab-sebab lain itu. Maka penting kok untuk penyembuhan diri, maka banyak yang menciptakan program one day mindfulness, healing gitu. Sejatinya itu untuk mengundang mereka kembali ke rumahnya. Dalam artian diri sendiri nih loh. Kita terlalu banyak pergi bertamasya keluar, tetapi lupa untuk kembali ke rumah. Sudah tidak kita bersihkan rumah kita sendiri. Dalam artian di dalam diri kita ada kekotoran kemarahan, kebencian, kejengkelan, ketidaksukaan. Ayolah kita coba untuk bersihkan. Bante, tolong berikan kita ini satu tips supaya apa yang dari tadi Bante gaungkan tentang forgiveness ini bukan hanya sekedar lip service, tapi benar-benar tulus loh. Benar. Karena memaafkan yang tulus itu yang sulit. Kalau hanya lip service, oh saya memaafkan kamu, saya memaafkan dia, itu kan lip service saja. Tapi yang benar-benar tulus tuh gimana? Sadari, selama kamu marah, kamu bahagia tidak? Sadari, selama kamu memendam kebencian, apa kamu bahagia atau tidak? Karena sebenarnya yang tersisa tuh kita sendiri loh. Di dalam suatu perkumpulan, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, siapa yang menderita? Dia bisa ketawa loh. Dia bisa berbagi cerita, dan tawa dengan teman yang lain. Kita fokus dengan diselimuti perasaan tidak suka, marah. Siapa yang menderita? Nah, kesadaran ini penting sekali. Selama ini kalau saya terus marah, apa saya bahagia ya? Selama ini saya memendam kebencian, apa saya bahagia ya? Tidak. Itu racun loh. Maka kalau kita sudah menyadari hal demikian, ini praktik yang memang real. Kalau Anda benar-benar mau sembuh, sadari dulu. Selama Anda menyimpan kemarahan, kebencian, apakah Anda bahagia atau tidak? Nah, maka kemarahan ini sangat-sangat mengganggu sekali untuk kita ya. Kalau kita sudah pulang ke rumah, mau istirahat, di situ kan seringkali muncul kan, secara otomatis loh, yang tersimpan tadi pagi kita beraktivitas muncul. Nah, seringkali kan penghakiman terjadi di saat itu. Orang di tengah kesendiriannya seringkali terjadi penghakiman karena kemarahan dan kebencian. Maka kita butuh memberikan support, motivasi kepada mereka. Maka begini, terkadang kalau di saat pernah kejadian misalnya ya, orang menderita karena kehilangan atau berita duka ya, banyak kan orang hanya sekedar mengucapkan kata-kata atau bikin foto ucapan. Pertanyaannya, sudah tidak kita hadir bagi keluarganya? Kalau bagi saya lebih baik hadir di situ loh. Kendati pun saya tidak mengucapkan. Kalau misalnya dia saudara atau kerabat dekat kita ya, yang kita kenal, itu jauh lebih penting loh untuk memberikan bantuan moral, dukungan moral. Karena di saat itu mereka juga kadang merasa bahwa aduh, saya sudah kehilangan begitu cepat ya, kehilangan ibu, kehilangan ayah, padahal saya belum menjadi anak yang sukses misalnya. Dengan hadirnya kita secara nyata, meskipun tanpa kata-kata, itu menguatkan mereka. Itu salah satu tugas kita juga lah ya. Sebagai sisi manusia, kita bisa menemani mereka dalam konteks hal tersebut. Benar. Bante, ini ada satu kata atau kalimat yang umum yang mungkin Bante juga sering dengar. Menurut Bante gimana tanggapannya? Kalau memaafkan orang lain tuh mungkin bisa terjadi proses maaf itu ya. Maaf, tapi lukanya nggak pernah hilang. Gimana menurut Bante? Seperti paku yang dipantek ke papan, gimana? Kita mungkin bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Oke. Itu kan kata ini lengkap nih. Itu sebenarnya apa ya? Itu salah satu karakteristik dari keserakan sebenarnya. Dia melekat, dia menggenggam. Makanya kalau kita belajar Dharma, keserakan itu bukan hanya dalam wujud materi. Bagaimana juga wujud dari perasaan batin kita. Nah, selama Anda tetap mengingat, bukankah itu bentuk kemelekatan? Karakteristik loba kan begitu toh? Betul. Dia melekat. Dia menggenggam dan mengikat lah. Ya, bukan hanya material tapi tentang dirinya sendiri. Benar. Nah, di situ karena saya merenung, orang katanya memaafkan terus diingat. Selama ada ingatan pasti benih-benih kemarahan itu tetap ada. Nah, itu yang maksud saya adalah lip service tadi. Berarti itu bukan memaafkan yang sesungguhnya dong. Bukan. Selama seseorang masih mengingat kesalahan-kesalahan itu, dia belum memaafkan seutuhnya. Tetap ada, ibaratnya dia sedang
rumputnya hanya dipangkas saja, tidak dicabut sampai ke akar-akarnya. Katanya memaafkan tapi tetap memaafkan iya, melupakan tidak, lah kan? Jadi melupakan tidak ini berarti akarnya masih ada. Berarti ini agak mind blowing dengan pandangan umum. Iya. Ini orang-orang pasti nggak akan terima nih. Iya. Ini gimana? Maksudnya benar-benar bisa recovery sepenuhnya gitu Bante? Apa yang namanya luka itu benar-benar hilang gitu ya? Bisa, selama kita memang benar-benar pure, murni memaafkan orang tersebut. Karena beginilah, cara kita mau memaafkan kesalahan orang lain seperti analoginya lembaran putih yang diberikan titik hitam. Hanya saja kita terlalu fokus terhadap titik hitam itu, ibarat kesalahan orang ini loh. Kita abai dengan warna putihnya. Oke. Nah, maka cara kita bagaimana? Membalikkan sudut pandang kita, lihat kebaikan orang tersebut. Seburuk-buruknya orang, masa sih nggak ada kebaikannya? Iya. Nah, terkadang kan orang terlalu fokus pada kesalahan orang tersebut. Ya mungkin kita juga pernah mengalami kok. Jadi sehingga bagaimana agar kita tidak jengkel dengan si A? Ingatlah dia pernah baik kok. Kendati bukan kepada kita tapi kepada orang lain. Itu sifat nilai luhur yang perlu kita jadikan sudut pandang agar menumbuhkan belas kasih kita, meta karuna kita. Yeah. Itu bisa menyembuhkan secara total sebenarnya kebencian dan kemarahan kita kepada orang lain. Bukan hanya memaafkan tapi benar-benar bisa melupakan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan, tapi benar-benar melupakan juga ya. Iya. Sehingga kita bisa menerima orang itu. Karena apa? Yang lalu biarlah berlalu akhirnya. Kita bisa selalu membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Setiap hari kan kita punya lembaran baru toh. Kita punya catatan baru. Jangan sampai catatan lama terus saja kita sobek, kita tempel lagi. Kita nggak punya cerita baru nanti. Oke. Berarti dari perspektif ini saya jadi dapat benang merahnya dengan tadi yang Bante sampaikan. Bahwasanya selama kita punya kemelekatan terhadap ideasi kita sendiri tentang diri kita, melupakan tuh nggak pernah terjadi dan memaafkan tuh nggak pure. Benar-benar secara kita mau memaafkan ya. Iya. Karena kan kita merasa dia telah akan sedang atau telah menyakiti kita. Oh, itu konteksnya. Iya, jadi akarnya kan masih di situ. Jadi dia bilang, oke, saya sudah maafkan kok, tapi saya tidak lupa. Nah, berarti kan di situ. Oke. Meskipun ini 4 kata ya, lupa, ini benar-benar sangat powerful ya kalau orang benar-benar nggak memaafkan sesungguhnya. Iya. Oke, gimana cara benar-benar memaafkan dengan tanpa kemelekatan berarti? Ya begitu tadi, dengan kita benar-benar dengan kesungguhan hati, mindfulness, sadari. Ketika kita terus mengingat kesalahan-kesalahan itu, kita terus tersakiti loh. Siapa yang menderita? Itulah pentingnya kita punya quality time untuk diri sendiri dalam artian merenung. Merenungnya di situ. Tapi perenungan ini pun butuh pengetahuan. Oke. Kalau kita hanya merenung tapi yang muncul kebencian, kemarahan, lebih baik saya mengakhiri hidup. Bisa jadi begitu loh, karena dia tidak kuat dengan tekanan kehidupan. Tetapi kalau dia sudah banyak membaca, sering mendengar hal-hal yang berbau tentang bagaimana cara mengobati luka batin, segala macam. Nah itu ketika dia berkontemplasi, dia merenung, dia sadar. Ternyata yang salah saya, bukan orang lain. Dalam artian saya yang salah selalu menyimpan kemarahan itu, kebencian itu yang membuat saya tidak bahagia, membuat sesak dada saya, membuat pikiran saya terbebani. Nah jadi dengan menyadari bahwa yang menderita itu adalah kita sendiri, dengan penuh ketulusan mengatakan bahwa saya pun memaafkan siapapun yang telah berbuat kesalahan kepada saya melalui ucapan, perbuatan maupun pikiran. Dengan cara pure itu, maka dia bisa hidup damai, tenang dan bahagia. Jadi dengan pengetahuan dan juga dengan perenungannya itu dia berusaha menciptakan air yang untuk menyiram dia punya api dalam dirinya ya. Benar. Oke. Jadi kan pengetahuan itu penting kan? Penting. Sehingga tidak salah toh Sang Buddha mengatakan memiliki pengetahuan luas dan berketerampilan itu berkah utama. Salah satunya untuk memaafkan. Iya, karena dengan pengetahuan ada keterampilan kita sekarang. Oh. Coba nggak ada pengetahuan gimana kita bisa terampil? Iya. Kalau kita terus menutup diri, tidak membuka diri, mau belajar, berteman dengan yang lain, kan banyak informasi pengetahuan yang kita dapatkan. Sehingga ada keterampilan itu. Berkah loh, berkah utama loh, bukan sekedar berkah biasa. Benar-benar. Oke, di poinnya ini saya baru menyadari itu sih. Maksudnya ada korelasi, ternyata ada sedang, akan, dan telah menghancurkan diri saya atau membenci diri saya. Ternyata tuh ada koneksinya ya dengan yang kemelekatan ini ya. Oke. Ya bahkan dalam Dhammapada kan menyebutkan ketika seseorang melekat dengan yang dia cintai, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Itu kan bisa menimbulkan kemarahan juga dari ketika dia akan sedang menyakiti orang yang saya cintai. Dari orang tersebut karena kemelekatan loh. Makanya
dia memaafkan tapi tidak melupakan, kemelekatan loh. Di situ ada halus sekali, tapi kan kita jarang menyadari tuh. Betul. Selama ini kita hanya fokus pada kebencian. Anda lupa nih, loba tuh ada sebenarnya di situ. Karena karakteristik dari loba tuh dia menggenggam. Dia melekat. Betul. Yang tadi Bante bilang juga, dengan dia melekat terus menerus pengennya seperti ini, tapi bisa juga men-trigger, memunculkan kebencian loh. Bisa. Kebencian kan? Oh, berarti ini semua adalah konteksnya kita memunculkan nih Bante secara sedikit demi sedikit cinta kasih dong ya. Bisa. Seperti Dhammapada yang keberapa? 3 itu ya? 5 dan 6 ya? Yang kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan nggak akan pernah selesai. Benar. Bahkan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 itu kan menyebutkan bagaimana sih agar kita juga terhindar dari hal yang menjengkelkan, membuat marah, benci ya, menumbuhkan perasaan cinta kasih, bahkan perenungan terhadap kita nih mewarisi karma kita sendiri. Hukum karma. Iya. Oke. Orang bisa berperilaku demikian kepada kita, bahkan kita mengatakan tidak ada hujan, tidak ada angin kok tiba-tiba begitu. Pasti ada sebabnya kok. Kendati pun mungkin kita tidak temukan sebabnya di kehidupan ini, ternyata di kehidupan lampau loh. Wow. Itu kan bisa menjadi sebabnya tuh, karena kita kan mewarisi karma kita. Maka baru ketemu aja kita nggak suka sama orang lain, karena kan tiba-tiba baru ketemu, klop sekali. Jangankan wujudnya, kacamatanya pun bisa bikin benci ya. Oke, berarti ini ada korelasinya juga lah dengan hal-hal yang menjadi faktor penting di belakangnya itu ya. Oke Bante, saya kira itulah supaya kita bisa memaafkan. Dari Bante gimana? Ya, maka pesannya? Tipsnya itu, pertama, cobalah kita renungkan, kita sadari selama kita memendam kemarahan, kebencian, apakah saya bahagia? Kalau tidak bahagia, kenapa terus disimpan? Kenapa terus ditumbuh kembangkan? Nah, maka ketika kita memang benar-benar mau memaafkan secara pure, jangan diingat-ingat. Ya. Memaafkan dan lupakanlah. Ya. Jangan sampai kita mengatakan saya memaafkan sampai saya tidak melupakan. Berarti akar kebencian itu masih ada. Tapi kalau kita sudah memaafkan dan melupakan, kita mencabut sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian pun kita akan bisa membuka lembaran hidup kita dengan lebih lapang, tanpa beban. Jadi kita sudah sadar, ngapain sih terus memelihara kebencian? Saya sakit sendiri, saya menderita sendiri, dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa makan enak. Begitupun makanan seenak di depan saya, ketika pikiran saya dipenuhi kemarahan, kebencian, makanan itu terasa tidak enak. Ya. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya, jadi dari situlah mungkin tips dari saya adalah kita sadari bahwasanya selama saya memendam kemarahan, kebencian, saya tidak bahagia. Lalu kedua, memaafkanlah dengan pure, dengan murni, ya, tanpa embel-embelan segalanya. Kalau kita sudah memaafkan ya, jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Ibaratnya seperti kertas putih itu, lihatlah ada warna putih yang bisa kita lihat. Kendati pun ada titik hitam di lembar tersebut, selalu ada kebaikan yang bisa kita lihat untuk memutar balikkan sudut pandang kita terhadap ketidaksukaan kita kepada orang lain, sehingga kita tidak akan terus memendam kemarahan dan kebencian. Oke Bante, terima kasih. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari cara kita memaafkan. Ternyata itu menyembuhkan juga ya. Iya. Oke. Tidak ada beban lagi. Tidak ada beban lagi. Nggak ada kata nggak lupa. Tapi bisa dilupakan juga ternyata. Bisa. Ya, makasih Bante. Iya.